Gibran matematika dapat 5. Hapus matematika dari kurikulum. Gibran salah menendang bola ke samping gawang. Gawangnya yang digeser, gol. Gibran kesandung polisi tidur seluruh Indonesia dipaksa bangun. Politikus yang terlalu lama di kursi kekuasaan seringkali lupa bahwa kursi itu hanya pinjaman dari rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bosku. Jadi kesempatan kali ini saya ingin berbagi video kelanjutan dari video-video sebelumnya mengenai lapor Mas Wapres atau mengenai Mas Gibran ataupun mengenai Fufu Fafa. Jadi tempatnya apa menjadi kebijakan Mas Wapres, yakni dengan membuka pengaduan kepada masyarakat, yakni lapor Mas Wapres, itu kemudian menjadi sorotan publik dan bahkan itu disoroti oleh media televisi negara asing. Dan bahkan itu dianggap suatu keanehan tersendiri. Lantas apa yang menjadi perannya seorang Wapres? Dan tentunya tak lupa juga saya sajikan video komentar atau sindiran lucu para netizen terhadap Mas Gibran. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Check it out. Media asing CNA soroti layanan aduan Gibran, dianggap aneh. Dan apa perannya sebagai Wapres? Layanan pengaduan yang dibuka oleh Gibran membingungkan masyarakat. Alih-alih mendapatkan solusi melalui aplikasi pesan WhatsApp yang digunakan malah centang satu. Centang satu dalam aplikasi tersebut menandakan bahwa sebuah pesan belum terkirim. Sebelumnya di hari pertama dibukanya layanan tersebut, tepatnya pada tanggal 11 November 2024, masyarakat berinisiatif melaporkan terkait akun Kaskus Fufu Fafa, di mana kasus ini belum kunjung menemui titik terang, padahal terungkap di sana banyak unggahan yang dianggap menghina sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan keluarga. Kebijakan lapor Mas Wapres dinilai seharusnya dibuat selevel wali kota. Menurut analis komunikasi politik Henry Satrio, kebijakan seperti ini banyak dibuat oleh pejabat selevel wali kota, bukan setingkat wakil presiden. Sebab layanan seperti ini bukanlah hal yang baru. Jangan sampai layanan ini hanya dijadikan pencitraan di masyarakat di saat Gibran menjabat sebagai wakil presiden. Dan jangan hanya cuma menerima aduan saja, tapi juga harus ada tindakan yang diberikan kepada masyarakat yang melapor. Cara untuk membungkam suara-suara kritis, satu-satunya cara untuk membungkam bagaimana suara-suara nyinyir dan bulia, tunjukkan bahwa semua laporan-laporan yang masuk di dalamnya itu bisa dieksekusi. Dan yang paling penting harus dilaporkan grafiknya. Dari 1.000 laporan, separuhnya sudah dieksekusi. Dari 10.000 laporan, 80%-nya sudah dieksekusi. Tanpa grafik itu, maka sehebat apapun pola komunikasi yang dibuat, ini akan dianggap semacam pengaduan yang penuh dengan harapan kosong. Harkos alias pemberi harapan palsu. Tentu kita tidak mau, Bang. Tentu kita tidak mau punya wakil presiden membuka aduan, tapi tidak memberikan solusi-solusi yang konkret. Oleh karena itu, ini karena baru awalan, belum sebulan menjadi wakil presiden, masih cukup panjang sebenarnya untuk menjelaskan bagaimana keberpihakannya kepada publik dengan laporan-laporan ini, tentu dengan gaya, dengan manuver, dengan terobosan-terobosan yang baru. Kalau selama ini lapor kepada anggota dewan itu nggak pernah digubris, ketika lapor eksekusi langsung. Jadi Gibran tinggal telepon,
Pak Bupati, Bu Gubernur misalnya di Jawa Timur, itu bisa dieksekusi tidak soal lahan. Gubernur Banten, bikin rumah sakit di daerah Lebak dan Pandeglang yang kemudian itu layak dan seterusnya. Kalau itu bisa terjadi, antara ekspektasi yang cukup kuat dengan realitas, saya kira ini akan mendapatkan aplaus yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, Lucuan netizen di X Twitter Gibran matematika dapat 5. Hapus matematika dari kurikulum. Gibran salah menendang bola ke samping gawang. Gawangnya yang digeser, gol. Gibran kesandung polisi tidur seluruh Indonesia dipaksa bangun. Gibran asalnya nggak merdu, kemana kelar. Baca sendiri guys. Kepedasan. Gibran makan nasi padang kepedasan. Besok warung panas Indonesia. Baca sendiri. Gibran lihat kuntilanak dia langsung baca itu. Inilah jawaban Ustadz Gibran ketika ditanya langsung. Apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan, yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya kepada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan, belajar. Ya, sama nurut sama Pak Kiai, dah 2 itu cukup ya. Sikat padat. Itu oleh orang-orang dari tengah. Pemerintah pun seakan-akan nggak tahu bagaimana nasib kita. Mereka kata betul kan Bu? Ya kan? Sekarang kita suarain bagaimana Mas Gibran punya sesuatu untuk kita yang akan kita dengar dan kita rekam bersama-sama. Saya akan langsung ke Mas Gibran untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami dengar. Dipersilakan. Di sini ada berapa kakak? Total 4 ribuan, berapa ya? 4 ribuan kakak ya, oke. Enggak, nanti setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu, ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua. Tidak waktu kampanye ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Jauh-jauh dari Solo. Itu aja Mas Gitu Gibran, aja. jauh-jauh dari Solo. Oke. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Saya tadi agak gimana gitu di komentar di XX tadi tuh. Saya bahkan tidak bisa baca komentarnya. Agak lain tuh netizen. Oke. Bagaimana menurut kalian? Silahkan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.